Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Baik, pada video kali ini di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS dari mata kuliah Manajemen Proyek untuk TI ya. Nah, di sini perancangan proyek sistem presensi digital berbasis QR code, yang dimana proyek ini itu akan membahas perancangan sistem presensi digital berbasis QR code untuk sekolah. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah, lalu tujuan proyek, dan solusi yang akan saya tawarkan, lalu alur kerja sistemnya bagaimana, stakeholdernya, lalu ruang lingkup, lalu kebutuhan sistem, WBS, lalu jadwal proyek, resiko, tools pendukung, serta kesimpulan. Nah, setelah selesai dari PPT, saya juga ada membuat gambaran dari project yang telah saya kerjakan ya, atau alurnya itu bagaimana, gambaran dari webnya. Nah, project ini itu dibuat karena proses presensi siswa yang masih manual memiliki beberapa kendala, seperti membutuhkan waktu yang lama, lalu rawan kesalahan pencatatan, dan sulit direkap secara cepat ya. Oleh karena itu, dihadirkanlah dari ide saya ini Smart Attendance. Dirancang sebagai solusi digital agar presensi siswa itu menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Nah, Smart Attendance ini merupakan rancangan proyek sistem presensi digital berbasis QR code untuk sekolah. Proyek ini itu termasuk dalam proyek teknologi informasi sesuai dengan jurusan saya ya tentunya, karena menghasilkan sistem berbasis web memiliki tujuan yang jelas, lalu waktu pengerjaan tertentu, ada stakeholder yang terlibat, serta output berupa sistem presensi digital. Di sini saya akan menjelaskan sistem, tidak hanya menjelaskan sistemnya, tapi juga bagaimana proyek ini itu dirancang menggunakan konsep manajemen proyek TI seperti stakeholder, ruang lingkup, kebutuhan sistem, WBS, jadwal resiko, dan tools pendukung. Langsung aja masuk. Nah, titik friksi presensi menuju transformasi digital atau latar belakang masalahnya. Pada slide ini itu latar belakang project ya. Adanya titik friksi dalam proses presensi manual. Presensi siswa merupakan kegiatan penting di sekolah karena berkaitan dengan kedisiplinan tentunya ya. Nah, pengawasan kegiatan belajar dan laporan administrasi. Namun dalam praktiknya presensi itu masih sering dilakukan secara manual. Misalnya melalui pemanggilan nama satu persatu, ada juga tanda tangan atau pencatatan oleh guru itu sendiri. Nah, cara manual ini teman-teman memiliki beberapa kendala ya tentunya. Pertama, proses pencatatan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus juga kedua, dia ini data kehadiran siswa itu rawan mengalami kesalahan seperti salah catat atau data terlewat, ada absen yang kelewat kah, terus ada juga yang harusnya dia hadir tapi ke alpa gitu misalnya. Ketiga, proses rekapitulasi menjadi kurang efisien karena data harus dikumpulkan dan dihitung secara manual. Dari saya sendiri waktu SMK itu kan menjadi sekretaris ya, jadi guru itu tiap bulannya itu minta rekapan absen dari sekretaris gitu, jadi ya saya harus ngitung secara manual sendiri gitu. Nah, dari permasalahan tersebut dibutuhkan transformasi digital dalam proses presensi. Dengan sistem digital, data kehadiran itu dapat dicatat lebih cepat tentunya. Lalu
tersimpan lebih rapi dan lebih mudah dipantau oleh pihak sekolah itu sendiri. Kita masuk dari tujuan proyeknya ya. Di sini tujuan dari project Smart Attendance, tujuan utama project ini adalah merancang sistem presensi digital berbasis QR Code untuk membantu sekolah dalam mencatat kehadiran siswa secara lebih cepat dan akurat. Nah, secara teknis, sistem ini tuh bertujuan untuk mempercepat proses presensi, lalu dia mengurangi kesalahan pencatatan manual, lalu menyimpan data presensi secara digital, dan membantu guru atau admin lah gitu ya, dalam melihat rekap kehadiran siswa. Sedangkan dari sisi manajemen proyek TI, proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep perancangan proyek seperti menentukan stakeholder, menyusun ruang lingkup, menganalisis kebutuhan sistem, lalu membuat WBS, lalu menyusun jadwal, lalu menganalisis resiko dan mengendalikan perubahan. Jadi proyek ini bukan hanya membuat sistem presensi aja ya, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah proyek TI itu dirancang agar lebih terarah dan terkendali tentunya. Jadi ini tadi tujuannya. Kita lanjut terkait dari solusi ya, gambaran solusinya dari Smart Attendance ini sendiri, konsep Smart Attendance. Nah, solusi yang ditawarkan dari Smart Attendance itu sistem presensi digital berbasis web yang menggunakan QR Code sebagai identitas siswa. Dalam sistem ini, admin dapat menginput data siswa. Setelah data siswa tersimpan, sistem akan menghasilkan QR Code ya, menghasilkan QR Code unik ya untuk masing-masing siswa itu sendiri. Nah, QR Code tersebut digunakan saat proses presensi. Nah, ketika QR Code dipindai, sistem akan memverifikasi data siswa. Jika data valid, maka sistem akan mencatat presensi dan menyimpannya ke dalam database. Data yang tersimpan itu dapat ditampilkan melalui dashboard dan laporan presensi. Nah, solusi ini dipilih karena QR Code mudah digunakan tentunya ya. Lalu tidak membutuhkan alat khusus yang mahal dan dapat dipindai menggunakan kamera laptop atau PC ya, kamera dari PC-nya, webcamnya gitu, dan kamera ponsel. Nah, dengan begitu, sistem ini cocok untuk mendukung digitalisasi administrasi presensi di sekolah. Kita bisa lanjut. Dari data siswa ke laporan presensi atau alur kerja sistem itu sendiri. Nah, alur itu dimulai dari admin melakukan login ke sistem, ya, admin melakukan login ke sistem. Setelah berhasil login admin, lalu admin ini menginput data siswa seperti nama, NIS, NIS ya, dan kelas. Dia kelas berapa, kelas A kah, B kah gitu misalnya. Nah, data tersebut kemudian digunakan oleh sistem untuk menghasilkan QR Code unik. Nah, saat presensi dilakukan, QR Code siswa dipindai menggunakan kamera. Setelah QR Code terbaca, sistem melakukan verifikasi dengan mencocokkan data QR Code dengan data siswa yang ada di dalam database. Nah, jika datanya ini valid, sistem akan menyimpan presensi secara otomatis. Setelah itu, data kehadiran dapat ditampilkan melalui dashboard dan laporan presensi. Alur ini menunjukkan bahwa proses presensi menjadi lebih terstruktur karena dimulai dari pengelolaan data, identifikasi siswa, verifikasi, penyimpanan, hingga pelaporan. Lanjut. Di sini
Tapi sebelum itu, kan tadi masih alur kerja sistem ya. Jadi fitur utama dari sistemnya masih di slide ini juga. Fitur pertama adalah login ya, login admin, yang berfungsi untuk membatasi akses sistem agar hanya admin yang dapat mengolah data, jadi tidak disalahgunakan. Lalu fitur kedua adalah keolah data siswa, yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data siswa. Nah, fitur berikutnya adalah generate QR code. QR code yaitu sistem menghasilkan QR code unik untuk setiap siswa. Setelah itu ada fitur scan QR code yang digunakan saat proses presensi itu berlangsung. Kemudian ada verifikasi data untuk memastikan QR code itu sesuai dengan data siswa yang tersimpan. Jika valid, sistem mencatat presensi secara otomatis, lalu hasil presensi kemudian dapat dilihat melalui dashboard dan laporan presensi. Fitur-fitur ini dipilih karena merupakan fitur inti yang langsung mendukung tujuan proyek, yaitu mencatat presensi siswa secara digital gitu ya. Baru kita masuk di sini, stakeholder proyek, kebutuhan stakeholder. Jadi pihak-pihak yang terlibat ya dalam project Smart Attendance ini. Nah, stakeholder pertama itu adalah siswa tentunya ya, yaitu sebagai pengguna QR code untuk melakukan presensi. Kedua, guru atau piket, guru piket gitu kan biasanya ada, yang berperan memantau kehadiran siswa. Lalu yang ketiga ada admin sekolah, yang dimana dia ini bertugas mengelola data siswa dan laporan presensi. Selanjutnya ada manajemen sekolah yang menggunakan data presensi untuk evaluasi kedisiplinan siswa. Kemudian ada tim pengembang yang bertanggung jawab merancang dan membuat sistem. Terakhir ada dosen pengampu ya, kan ini proyeknya idenya dari siapa gitu kan, yang memberikan arahan dan penilaian terhadap proyek. Identifikasi stakeholder penting karena setiap pihak memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan mengetahui stakeholdernya sejak awal, proyek dapat lebih tepat sasaran dan fitur yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baru kita lanjut pada slide berikutnya, ada in scope dan out of scope. Jadi di sini batasan project agar tetap terkendali ya. Pada bagian in scope itu adalah fitur atau pekerjaan yang termasuk dalam project. Nah, pada smart attendance yang termasuk in scope adalah login admin, lalu pengelolaan data siswa, lalu di sini ada generate QR code dan scan QR code siswa ya. Lalu ada verifikasi data ya, data siswa atau verifikasi data pencatatan waktu. Nah, lalu penyimpanan data presensi, lalu dashboard rekap presensi dan laporan presensi sederhana. Sedangkan out of scope adalah fitur yang tidak dikerjakan pada tahap awal project. Mana fitur yang berada di luar scope adalah presensi guru dan pegawai, itu nggak masuk ya. Sistem pembayaran sekolah tentunya itu bukan dari project kita, di luar ya. Sistem nilai siswa itu enggak, kita sekedar presensi aja. Lalu notifikasi WhatsApp atau SMS itu enggak, face recognition enggak, lalu integritas e-learning bukan, implementasi multi sekolah dan integrasi ERP sekolah. Nah, pembatasan scope ini itu penting agar project tidak melebar kemana-mana ya, yang bukan
di luar dari project dia ya nggak usah masuk, yang masuk-masuk aja gitu. Jika semua fitur tambahan dimasukkan dari awal, maka waktu pengerjaan itu bisa bertambah, lalu resiko meningkat, dan kualitas fitur utama dapat menurun. Dengan adanya in scope atau in scope dan out of scope ini, project menjadi lebih realistis dan lebih mudah dikendalikan. Lanjut. Nah, apa yang harus dimiliki sistem atau kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya apa? Nah, kebutuhan fungsional adalah fitur yang harus disediakan oleh sistem. Pada Smart Attendance ini, kebutuhan fungsionalnya meliputi login admin, kelola data siswa, generate QR code, scan QR code, verifikasi data, pencatatan presensi otomatis, dashboard, dan laporan presensi ya. Itu dari fungsionalnya. Lalu non-fungsionalnya itu menjelaskan kebutuhan non-fungsional itu menjelaskan kualitas sistemnya. Contohnya, sistem harus mudah digunakan, proses scan harus cepat, data presensi tersimpan otomatis, akses sistem aman, lalu tampilan sederhana, dan sistem dapat digunakan menggunakan perangkat seperti laptop atau kamera ponsel. Nah, analisis kebutuhan ini penting karena menjadi dasar dalam pengembangan sistem. Jika kebutuhan sistem tidak jelas, maka hasil proyek bisa tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lanjut. Nah, di sini ada membagi pekerjaan ya agar terarah atau WBS. WBS atau Word Breakdown Struktur digunakan untuk memecah pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Pada proyek Smart Attendance, pekerjaan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah dan tujuan ya, analisis stakeholder yang tadi, lalu analisis kebutuhan sistem ya yang udah barusan tadi kita jelaskan, lalu perancangan scope menghasilkan in scope dan out scope, lalu pengembangan sistem menghasilkan fitur login, data siswa, QR code, scan, dan presensi. Selain WBS, project ini juga memiliki jadwal ya. Jadwal pengerjaan selama 7 minggu. Minggu pertama digunakan untuk identifikasi masalah dan analisis stakeholder. Ya. Lalu minggu kedua untuk analisis kebutuhan scope dan WBS. Dan minggu ketiga untuk perancangan sistemnya. Lalu minggu ketiga sampai minggu kelima untuk pengembangan sistem, minggu keenam untuk pengujian, dan minggu 6 sampai minggu terakhir itu untuk dokumentasi. Dengan adanya WBS dan jadwal, project dapat berjalan lebih terstruktur dan progresnya itu lebih mudah dipahami ya. Kita bisa lanjut. Di sini analisis resiko dan strategi mitigasi ya. Jadi resiko, scope change-nya, dan tools proyeknya di sini ya yang akan saya jelaskan. Pertama, dari sisi resiko, project Smart Attendance itu memiliki beberapa kemungkinan kendala. Misalnya QR code sulit terbaca, lalu data siswa tidak lengkap, lalu ada kamera tidak berfungsi, lalu ada waktu pengerjaan terbatas, dan sistem error saat pengujian,
lalu skop project melebar, tampilan sistem kurang rapi, dan pembagian tugas tidak jelas. Setiap resiko ini memiliki mitigasi. Nah, QR code sulit terbaca dapat diatasi dengan menggunakan QR code berresolusi jelas ya tentunya. Data siswa tidak lengkap itu dapat diatasi dengan validasi data. Lalu waktu pengerjaan terbatas dapat diatasi dengan memprioritaskan fitur inti. Lalu kedua, dari sisi scope change, tidak semua usulan fitur dapat langsung diterima. Contohnya, fitur presensi guru dan pegawai itu ditunda dulu ya karena menambah kompleksitas. Filter laporan per kelas dan periode itu dapat diterima karena masih mendukung fitur utama. Sementara notifikasi WhatsApp dan face recognition itu ditolak untuk tahap awal karena membutuhkan teknologi tambahan. Jadi kayak analisis wajah gitu, apa sih namanya? Itu ditolak dulu karena itu membutuhkan teknologi tambahan ya, dan di luar dari dia out of scope lah. Lalu ketiga, project ini juga menggunakan tools pendukung. Ya, ada Trello atau Notion dapat digunakan untuk pembagian tugas. Ada Google Drive untuk menyimpan dokumen, lalu ada Google Sheet atau Gantt untuk jadwal, lalu ada Figma atau Canva untuk rancangan tampilan, ada VS Code untuk coding, MySQL atau PHP-MyAdmin untuk database-nya, dan QR Code untuk library untuk membuat QR Code-nya. Dengan analisis resiko, pengendalian scope change, dan penggunaan tools, project menjadi lebih mudah dikontrol dan lebih siap menghadapi kendala. Masuk pada bagian terakhir ya. Bagian terakhir, kesimpulannya. Nah, Smart Attendance ini merupakan rancangan proyek teknologi informasi yang bertujuan membantu proses presensi siswa di sekolah menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Sistem ini menggunakan QR Code sebagai identitas digital siswa dan database sebagai tempat penyimpanan data presensi. Dari sistem Smart Attendance ini memiliki fitur utama seperti login admin, kelola data siswa, generate QR Code, lalu scan QR code-nya, lalu verifikasi, lalu ada dashboard dan laporannya ya. Nah, dari sisi manajemen proyek TI, proyek ini sudah dirancangkan melalui identifikasi stakeholder, ruang lingkup proyek, lalu kebutuhan sistem, lalu WBS, lalu jadwal, lalu ada resiko, lalu ada scope change, serta tools pendukung. Dengan perancangan tersebut, proyek menjadi lebih terarah, memiliki batasan yang jelas, dan resiko scope creep dapat diminimalkan. Jadi, Smart Attendance bukan hanya ide sistem presensi digital, tetapi juga contoh penerapan manajemen proyek TI dalam merancang mengelola proyek teknologi secara sistematis. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan dari PPT-nya ya. Nah, saya akan menunjukkan gambaran alur dari sistemnya itu sendiri. Jadi kita udah menjelaskan perencanaan proyek melalui PPT. Selanjutnya di sini saya menampilkan alur sistem Smart Attendance yang telah saya kerjakan ya. Nah, di sini alur sistem itu mulai dari login admin ya. Saya jelaskan. Pertama di sini sistem menampilkan halaman login admin,
Fitur login ini digunakan untuk membatasi akses agar hanya admin saja yang dapat masuk ke sistem. Di sini admin masukkan username dan password ya. Jika data login benar, maka admin akan masuk ke dashboard utama. Lalu kita lihat dashboard admin. Nah, ini dashboard adminnya. Setelah login berhasil, admin masuk ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini menjadi halaman utama untuk mengakses fitur-fitur sistem seperti data siswa, QR code, presensi, dan laporan. Dashboard juga membantu admin melihat ringkasan data dalam sistem. Ini. Lalu tadi sampai di sini. Kita ke data siswa. Kita zoom aja. Nah, ini kelola data siswa ya. Nah, selanjutnya admin masuk ke menu data siswa. Pada bagian ini admin dapat menambahkan data seperti nama, NIS, ada kelasnya, dan informasi pendukung lainnya ya. Data siswa ini penting karena akan digunakan sebagai dasar pembuatan QR code dan proses verifikasi presensi. Lalu ada generate QR code ya. Dia generate QR code setelah data siswa tersimpan, sistem akan menghasilkan QR code unik untuk siswa tersebut. QR code ini berfungsi sebagai identitas digital siswa ya, tentunya saat melakukan presensi. Setiap siswa itu memiliki QR code yang berbeda agar sistem dapat mengenali data siswa dengan tepat. Lanjut. Di sini scan QR code-nya ya. Berikutnya adalah proses scan QR code. Nah, QR code itu dipindai menggunakan kamera. Setelah QR code terbaca, sistem akan mencocokkan data QR code dengan data siswa yang tersimpan di database tadi. Lalu di sini verifikasi ya. Verifikasi dan sistem presensi dan simpan presensi. Jika QR code valid, sistem akan mencatat presensi siswa secara otomatis. Data yang dicatat meliputi identitas siswa, waktu presensi, dan status kehadiran. Dengan proses ini, guru dan atau admin ya tidak perlu lagi mencatat presensi secara manual karena data langsung tersimpan ke sistem. Nah, ini terakhir. Dashboard atau laporan presensi. Nah, setelah presensi tersimpan, data dapat dilihat melalui dashboard atau laporan presensi. Laporan ini memudahkan admin atau guru dalam melihat rekap kehadiran siswa. Jadi, output akhir dari sistem ini bukan hanya proses scan, tetapi juga data presensi yang dapat digunakan untuk monitoring. Nah, berdasarkan presentasi yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Smart Attendance itu dirancang untuk membantu digitalisasi proses presensi siswa di sekolah ya. Proyek ini tuh menerapkan konsep manajemen proyek TI melalui perancangan stakeholder in scope dan out of scope, kebutuhan sistem, lalu ada WBS tadi ya, jadwalnya juga ada, resikonya, scope change-nya, dan penggunaan tools proyek. Fitur yang dikembangkan juga tetap dibatasi sesuai ruang lingkup awal, sehingga proyek itu lebih realistis dan dapat dikendalikan. Demikian presentasi dari UTS yang telah saya kerjakan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.